Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur ERP. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen sistem ERP, mampu menggambarkan arsitektur sistem ERP, dan mampu membedakan arsitektur logis dan fisik dari sistem ERP. Sebuah sistem ERP terdiri dari beberapa komponen untuk menjalankan input, pemrosesan, dan output dari sebuah sistem. Komponen ERP terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, termasuk basis data, informasi sebagai sumber data, proses, dan manusia. Tim implementasi harus mengevaluasi dengan baik setiap komponen dalam kaitannya dengan yang lain pada saat membuat rencana implementasi. Seluruh komponen harus bekerja bersama-sama dengan mulus agar implementasi dapat sukses. Perangkat keras, perangkat lunak, dan data memainkan peran penting dalam implementasi ERP. Keterlibatan manusia dan integrasi proses harus ditangani di tahapan awal dari rencana implementasi. Setiap komponen dari ERP harus diletakkan dengan benar dan setiap lapisan harus mendukung efisiensi dari lapisan lain. Pendekatan berlapis dari sistem ERP memberikan kemungkinan untuk mengubah lapisan tanpa secara signifikan mempengaruhi lapisan lain. ERP terdiri dari bermacam-macam modul yang disediakan untuk berbagai kebutuhan dalam satu perusahaan. Dapat dilihat dalam buku Motiwala 2012. Modul dalam sub-ERP misalnya adalah sekumpulan transaksi-transaksi yang berhubungan secara logis dalam sebuah fungsi bisnis tertentu. Secara umum, modul ERP dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni modul operasi memiliki beberapa modul bawaan yang menjelaskan mengenai proses bisnis utama dari organisasi atau perusahaan yang secara umum terdiri di atas Sales and Distribution, Materials Management, dan Production Planning and Control. Beberapa modul lain merupakan modul pelengkap yang lebih mendetil seperti General Logistics, Logistics Execution, Quality Management, Plant Maintenance, Customer Service, Project System, dan Environment Management. Lalu, kelompok modul yang kedua adalah modul finansial dan akuntansi yang berfokus pada pencatatan keuangan perusahaan dengan beberapa modul bawaannya yaitu Financial Accounting, Controlling, Investment Management, General Accounting, Treasury, dan Enterprise Controlling. Sedangkan modul sumber daya manusia membicarakan dan mendefinisikan tentang manajemen SDM organisasi yang terdiri atas modul personal management, personal time management, payroll, serta training and event management, organizational management, dan travel management. Arsitektur ERP adalah cetak biru dari sistem ERP yang sesungguhnya. Jadi, arsitektur ERP dapat membantu tim implementasi membangun sistem ERP untuk organisasi. Arsitektur ERP juga dapat mengubah strategi implementasi ERP yang masih di tingkat tinggi menjadi aliran informasi dengan keterhubungannya dalam organisasi. Jika dibeli, arsitektur ERP seringkali diarahkan oleh vendor atau package-driven architecture, tidak seperti halnya arsitektur teknologi informasi, di mana arsitektur ditentukan oleh strategi organisasi. Arsitektur dari sebuah sistem ERP mempengaruhi biaya, perawatan, dan penggunaan dari sistem. Terdapat dua tipe arsitektur, fokus logis yang mendukung pada kebutuhan dari pengguna akhir, di sini ditunjukkan pada gambar kiri, dan fokus logis yang berfokus pada efisiensi dari sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar kanan. Arsitektur logis menyediakan skema basis data dari entitas dan hubungan pada tingkatan lebih bawah, diikuti dengan proses bisnis inti dan logika bisnis yang ditangani oleh sistem pada tingkatan kedua. Tingkat ketiga menyediakan detil-detil dari aplikasi yang mendukung berbagai fungsi bisnis yang dibangun dalam sistem ERP. Pengguna akhir tidak pernah melihat tingkatan pertama dan kedua, karena mereka umumnya berinteraksi dengan tingkatan aplikasi yang menyediakan mereka akses ke aplikasi fungsional.
User hanya perlu mengakses pada lapisan ketiga, yakni aplikasi Client User Interface, di mana ia menyediakan end users akses aplikasi fungsional yang meliputi setiap fitur dan modul yang dicakup oleh sistem ERP. Arsitektur logis ditunjukkan pada gambar berikut ini. Arsitektur fisik lebih berfokus pada efisiensi sumber daya sistem. Sumber daya yang dimaksud adalah biaya, waktu respon, jumlah perangkat, dan lain sebagainya. Arsitektur semacam ini lebih memungkinkan sistem secara keseluruhan untuk lebih scalable dan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan. Mari kita gunakan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Jika server mampu menangani 10 pengguna secara bersamaan pada arsitektur server klien atau client server, dua lapisan sederhana, jaringan Anda akan dibatasi hanya untuk 10 pengguna. Dengan menambahkan satu lapisan server lagi di tengah, dengan asumsi server ini menangani 10 pengguna, Anda dapat menskalakan jumlah pengguna menjadi 100 tanpa mengganti server atau klien asli. Ini adalah contoh pelapisan perangkat keras. Inilah mengapa arsitektur client server N-tier adalah istilah lain untuk menggambarkan ERP. Tipe arsitektur fisik ada dua macam, yaitu two-tier architecture dan three-tier architecture. Pada two-tier architecture, sistem hanya terbagi atas dua tingkatan, yakni data atau application tier, gabungan antara data tier dan application tier, dan presentation atau web tier. Two-tier architecture memiliki manfaat dan kekurangan. Dari sisi manfaat, two-tier architecture mudah digunakan dan akses ke informasi dan layanan. Kemudian, dia juga memiliki biaya rendah terkait kebutuhan infrastruktur, performa yang tinggi untuk sejumlah workstation yang terbatas. Namun kekurangannya adalah tidak fleksibel dalam hal menambah lebih banyak klien dan perangkat lunak, membutuhkan middleware yang mahal untuk integrasi, perubahan atau modifikasi dalam basis data dapat mempengaruhi aplikasi, dan fleksibilitas terbatas dalam memindahkan fungsionalitas program dari satu server ke server lainnya. Pada three-tier architecture, sistem ERP terbagi atas 3 layer atau tingkatan, yakni data tier, application tier, dan presentation atau web tier. Pada tingkatan terbawah, yaitu data tier, berfokus pada struktur seluruh data organisasional dan hubungannya dengan sistem eksternal dan internal. Data tier bertanggung jawab pada manajemen data, di mana ia menyediakan penyimpanan utama untuk seluruh data yang dibagikan antar modul-modul fungsional dan menjaga integritas data yang ditransfer ke dan dari klien maupun server. Application tier merupakan tingkatan di mana data dimasukkan dan dibagikan antar komponen sistem. Pada tingkat ini mencakup komponen untuk menerapkan bisnis logic pada modul-modul fungsionalitas. Jadi, application tier menjadi jembatan antara database pada data tier dengan client applications pada web tier. Sedangkan presentation atau web tier memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis informasi melalui desktop application atau web browser. Presentation atau web tier mencakup server sebagai portal untuk klien atau pengguna yang berinteraksi pada aplikasi. Tingkatan ini mencakup aplikasi Graphical User Interface atau GUI guna melakukan data input, information request, serta data presented. Three-tier architecture memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah skalabilitas, yaitu lebih mudah untuk menambah, mengubah, dan menghapus aplikasi. Dia juga memiliki keandalan karena menerapkan beberapa tingkat redundansi, memiliki fleksibilitas karena sangat sederhana dalam mempartisi, maintainability, di mana biaya dukungan dan pemeliharaan lebih sedikit pada satu server, dan reusable atau dapat digunakan kembali karena lebih mudah untuk menerapkan komponen yang reusable. Dari sisi keamanan, staf TI memiliki lebih banyak kontrol kepada sistem untuk memberikan keamanan yang lebih tinggi. Kerugian dari three-tier architecture adalah dia bisa jadi sangat mahal dan kompleks.
Arsitektur berbasis web atau internet sering digambarkan sebagai tingkat keempat, di mana tingkat presentasi dibagi menjadi tingkat layanan web dan tingkat browser web. Fungsionalitas tersebut didukung oleh teknologi akses internet berikut, yaitu web server, ERP portal, backend server integration, dan browser plugin or applets. Dengan menggunakan arsitektur internet, pengguna akhir dapat mengakses aplikasi ERP melalui browser web, serta lebih mudah mengintegrasikan aplikasi mereka dengan sistem internal dan sistem mitra dagang eksternal yang ada. Arsitektur internet dapat berupa server-centric, hanya membutuhkan akses ke internet dan sebuah standar browser, atau client-centric, membutuhkan instalasi dari software development kits atau SDK. Seperti yang arsitektur lainnya, web-based architecture juga memiliki beberapa manfaat dan kekurangan. Manfaat yang pertama, pengguna akhir memiliki akses ke aplikasi ERP melalui web. Mudah mengintegrasikan aplikasi ERP dengan sistem yang ada. Jika server-centric, tidak ada instalasi perangkat lunak klien yang rumit dan mahal. Jika client-centric, arsitektur memiliki waktu respon yang lebih baik karena permintaan pengguna sebagian besar diproses di komputer klien. Arsitektur berbasis web juga memungkinkan integrasi sistem ke sistem yang lebih baik. Kekurangan dari arsitektur berbasis web adalah arsitektur client-centric kurang aman. Terdapat beberapa implikasi untuk manajemen, yaitu arsitektur perusahaan adalah teknologi penting untuk berfungsinya organisasi dalam jangka panjang. Keputusan arsitektur ERP ini rumit karena dampaknya tidak hanya terkait dengan sistem dan teknologi, tapi juga kepada orang, kebijakan organisasi, dan proses bisnis. Arsitektur ERP harus fleksibel untuk mendukung beragam platform perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, manajemen harus belajar cara menyaring teknologi terkini yang tidak memberikan nilai bagi organisasi mereka. Demikian adalah pembelajaran kita tentang arsitektur ERP. Nah, kita akan rangkum sebagai berikut. Komponen ERP terdiri dari perangkat keras, proses perangkat lunak termasuk basis data, informasi sebagai sumber data, proses, dan manusia. Setiap komponen harus diletakkan dengan benar dan setiap lapisan harus mendukung efisiensi dari lapisan lain. Pendekatan berlapis ini memberikan kemungkinan untuk mengubah lapisan tanpa secara signifikan mempengaruhi lapisan lainnya. Secara umum, modul ERP dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu modul operasi, modul finansial dan akuntansi, dan modul sumber daya manusia. Arsitektur ERP adalah cetak biru dari sistem ERP yang sesungguhnya yang dapat membantu tim implementasi membangun sistem ERP untuk organisasi. Arsitektur dari sebuah sistem ERP mempengaruhi biaya, perawatan, dan penggunaan dari sistem. Kita sudah membahas arsitektur 2-tier, 3-tier, dan web architecture dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, masih ada arsitektur lain yaitu service-oriented architecture yang kita tidak bahas di sini, tapi jika berminat dapat dibaca pada buku-buku yang terkait. Terima kasih.